Dia tahu, dia tahu karena saat itu orang Portugis itu, orang asing itu di belakangnya bawa bawa pengawal-pengawal yang pakai ikatan kepala dari berbagai etnis. Dia bertanya Sultan Agung itu, kenapa harus bawa senjata? Kata Sultan Agung. Dijawab sama utusan Portugis itu, ini untuk mengamankan. Sultan Agung menjawab, eh, tuan-tuan berpikir apakah kami tidak sering berhubungan dengan antar bangsa, suku, dan daerah, kata Sultan Agung. Di belakang tuan ada orang Makassar, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan. Kami sering berhubungan bilateral gitu dengan para syah bandar dan para kerajaan gitu. Saya rasa senjatanya harus ditahan dulu gitu. Di situ saya memetik di scene awal itu bagaimana seorang Sultan Agung pertama di usia yang masih muda, dia ternyata sudah banyak wawasan. Oh, ternyata di era segitu, awal kedatangan bangsa asing, kita udah punya kontak hubungan ternyata dengan berbagai etnis gitu. Walaupun yang terjadi kalau dalam historis mungkin kekalahan Sultan Agung ya dalam penyerangan Kastil Batavia. Tapi bagi sebagian orang itu bukan kekalahan, tapi titik pemicu awal bagaimana nanti kebangkitan nasional dan kebangkitan Nusantara gitu. Terlepas dari itu, kita akhirnya memahami gitu. Kalau ada public enemy gitu, musuh yang satu gitu, itu semua bersatu gitu. Mungkin Aceh lebih dulu sudah dijajah, punya hubungan dengan Turki, Ottoman. Makassar sudah lebih dulu, baru Pulau Jawa gitu. Faktualnya, yang harus kita sadari ketika berbicara filsafat Nusantara adalah bukan siapa yang lebih dulu tua. Misalkan Pulau Jawa merasa Jawa sentris, dia lebih tua gitu. Nanti jadi timbulnya nanti primordial kecil-kecil tuh, jadinya nanti hilang kebinekaannya. Sumatera nanti ada yang merasa lebih tua lagi, Medan atau apa gitu, Kalimantan segala macam. Tapi kalau kita menggali lebih lebih wawasan lagi gitu, kenapa kita dibahasakan satu gitu, secara rumpun gitu. Kenapa kita beda kepulauan tapi ketika berkomunikasi masih bisa ada hal-hal yang nyambung seperti kuliner misalkan, seperti ikat kepala, seperti prinsipil-prinsipil hidup yang kita mungkin masih punya kesamaan di balik kehadiran agama gitu. Nanti timbul agama-agama besar yang masuk dari Hindu, Buddha, Islam. Kenapa mereka bisa akhirnya diterima oleh masyarakat Nusantara? Ada beberapa doktoral filsafat itu mengatakan keramahan orang Nusantara itu jadi titik awal bisa mempunyai ritme kesamaan. Itulah kenapa antara filosofi hidup masyarakat Nusantara yang terbagi kulturnya, kultur kelautan, maritim atau pesisir, kultur apa namanya agraris, dan kultur urban. Itu sebenarnya pembelahan itu tidak harus dipusingkan karena kita semenjak mau diakui atau tidak, semenjak kita mengenyam bangku sekolah yang sangat sistematis formal, kita akhirnya jadi punya dipaksa atau terlalu dipaksakan berpikir struktur jadi seperti tidak cinta dengan cara bagaimana warisan leluhur kita gitu. Saya ambil contoh analogi bagaimana orang Bekasi itu kalau mencari alamat, kalau orang-orang tua kita gitu. Saya nggak mau memakai kalimat orang dulu gitu, karena nanti kita harus sadar ke depannya mungkin benda yang di tangan kita ini HP itu jadi sebuah alat baru hingga akhirnya nanti pelan-pelan dikikis gitu. Maksudnya cara contohnya gini, saya misalkan mau nganter barang ke rumah Baba Kim gitu, disuruh orang tua saya, nah lu antar barang ke rumah si Komar. Komar yang mana, Bang? Gitu. Lah, itu yang anaknya dulu jadi juru mikam. Sebelah mana? Itu yang rumahnya orang jauh.
orang jauh dari rumah Haji Anu, ntar lewat pohon anu gitu. Di situ saya nangkep gini, wah ternyata orang dulu itu udah punya sistem GPS yang lebih tepat. Dari nasab, pohon, sampai jabatan orang tua gitu. Ya kan? Itu lebih keren kalau diaplikasikan dan dimaknai lebih keren gitu. Lebih canggih lagi gitu. Lebih canggih lah daripada GPS kalau bagi saya. Berpikirnya seperti itu. Saya ambil contoh yang kedua gitu. Mungkin di sebagian orang berpikirnya masyarakat Nusantara itu terlalu logika mistika. Saya sering berdebat ini dengan Baba Kim, bagaimana kita menyadarkan masyarakat kita yang dikit-dikit mitos, dikit-dikit apa namanya mistik gitu. Saya akhirnya menjawab gitu. Mitos itu boleh diciptakan, mistik itu harus ada karena kerangka berpikir masyarakat kita akan terbelah juga. Kenapa ada hutan larangan misalkan? Kenapa ada sungai larangan gitu? Saya bilang itu butuh. Kalau bahasa keren ya, mungkin kalau teman-teman yang hobi naik gunung, lagi ada itu gunung lagi ditutup, lagi ada pembersihan. Mungkin kalau bahasa kebudayaannya atau bahasa nusantaranya, saya akan mengartikannya kenapa ada hutan larangan? Saya bilang untuk menjaga kelestarian. Kalau bahasa mungkin penelitiannya, dia ditutup dulu, dibersihkan dulu. Akhirnya di kita lebih dulu mengartikan seperti itu bukan dengan bahasa keilmiahannya. Itu jangan ke sono, ada larangan, nggak boleh ke sana ke sana gitu. Seperti halnya saya ke Baduy misalkan, nggak boleh masuk Baduy dalam lagi ada acara. Oh ternyata ada batasan tertentu gitu. Banyak banyak perihal yang bisa saya petik ketika saya menjelajah ke beberapa negeri, misalkan naik gunung gitu. Saya naik gunung bukan hanya sekedar untuk menuju puncak upload, enggak, tapi saya mau berbaur, mencari jalan alternatif baru, bagaimana punya orang tua baru, memfilosofikan masyarakat-masyarakat di lembahan, misalkan. Destinasi wisata, ini lama-lama geser dari filsafat ke budayaan. Budaya itu lama-lama jadi hilang kalau arah pergeserannya profit, tapi kita tidak munafik dari sana, gitu. Bagaimana dengan kota urban seperti Bekasi, yang masyarakatnya heterogen bahkan ekletik gitu. Bekasi yang dikatakan Bekasi yang gimana? Ada orang Betawi, Betawi dibagi berapa lagi? Ada orang Sunda dibagi lagi, ada orang Batak gitu. Itu kita harus mampu membahasakan mungkin ya, membahasakan tanpa ada egosentris sektoral karena kita semakin 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 abu-abu ketika kita terbagi administratif wilayah, ada kota, ada kabupaten gitu. Masih ada yang istilah desa, masih ada istilah kampung, udah ada yang istilah kelurahan. Itu kita masih panjang jalannya. Saya sering berdebat dengan Bang Komar itu bagaimana ini kita menyikapi ini semua gitu. Terlebih kita belum punya mungkin rumusan atau garis besar haluan filsafat Nusantara itu sendiri. Kalaupun saya dengar dari channel-channel YouTube, sangat sedikit memang yang mampu membicarakan apa sih filsafat Nusantara harus dimulai dari mana dulu gitu. Karena kita kan kepulauan. Apakah harus Jawa sentris? Apakah harus Sumatera sentris? Ataukah harus Makassar sentris gitu. Dan itu kurang masuk ke dalam dunia pendidikan. Saya sadarin ketika saya jadi guru selama 5 tahun gitu. Apalagi di perguruan tinggi. Mungkin kalau bukan fakultasnya sastra budaya atau sejarah, itu pun kalau kata saya belum final. Karena kita ambil contoh misalkan Candi Borobudur ya, dikabarkannya setiap tahun makin menipis, makin menurun. Karena banyak wisatawan yang duduk di sana. Akhirnya dimahalin masuknya untuk yang asing, yang lokal cuma berapa persen gitu. Padahal itu tempat, kalau dibilang tempat ibadah, tapi kalau dibilang itu warisan budaya UNESCO udah masuk gitu.
Apakah hanya jadi ajang wisata kah? Tapi bagaimana memfilsafatkannya, jalannya masih jauh juga ternyata. Sebagai akhiran pemantik saya sebagai pemantik kali ini, saya hanya bisa memprediksi mungkin ke depannya filsafat yang akan kita gali untuk diwariskan agak gokil sih gitu Kanda ya. Jadi kayak TikTok nanti warisan budayanya, filsafatnya, jadi YouTuber, vlogger, itu filsafat kita ntar begitu ke depannya. Tidak bisa kita menentang itu semua juga. Jadi filsafatnya Tokopedia, Shopee, Lazada gitu. Padahal kita punya sistem antar barang yang lebih keren dari itu. Kalau tadi saya mau nitip barang, dah titip barang dah, sono lu antar ke Babakim. Lu mau kemana? Antar barang ke rumah Baba gitu. Nah sekalian dah nih nitip. Lah jauh. Udah bismillah antar juga nyampe. Wah tinggi itu. Kalau saya pikir gitu. Itu udah bukan lagi sistem COD antar jemput. Ternyata kita punya sistem COD tersendiri dan sistem cara transmode jual beli. Panjang itu, panjang kata saya. Oh masih panjang, dia pasti panjang banget ya. Mungkin itu Kanda, saya sebagai pemicunya terlalu luas sekali ya gitu. Baik, baik. Terima kasih sebelumnya Kanda. Masya Allah. Terima kasih Bung Gorbi, sehat-sehat selalu. Itu menarik ya, bagaimana mengangkat objek pemajuan kebudayaan kalau bahasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menjadi sebuah pelajaran, sehingga itu juga bagian dari membangkitkan filsafat lokal. Terima kasih Bung Gorbi. Jangan kemana-mana Bung, bisa nanti bertanya atau memantik lebih jauh lagi pikiran-pikiran nakal dirimu kita butuhkan dalam kesempatan kali ini. Dan kita berlanjut pada pembicara kedua, yakni Bung, atau saya menyebutnya Ayahanda ya, Ayahanda Yudilvan Habib Monty. Silakan. Bung Habib, Datuk. Silakan Datuk. Yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kesempatannya. Salam buat semuanya yang hadir pada malam ini. Salam dari ranah Minang ini. Kebetulan kita lagi kongko-kongko di Luar Agam namanya. Merah benderanya. Luar biasa. Iya. Kalau dulu kita pernah dengar ada Pangeran Diponegoro mengutus Sentot Alibasa dengan pasukan berkuda untuk menemui Tuan Kunan Ranceh di Minangkabau, maka saya di kampungnya Tuan Kunan Ranceh, di mana terjadi perang Kamang waktu itu. Jadi begitulah kira-kira bunyinya salam dari Minangkabau. Semoga kita sehat dan tetap semangat. Pada Sri Lalu Gede Parma Negara dan yang berhadir lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada Gobi Saputra tadi ya, sudah memulai. Ya kalau pemaparan seperti itu tentu dia akan nggak pernah ketemu. Kalau cuma ini begini, ini begitu, jadi Doraemon nanti jadinya. Karena filsafat hari ini cuma dua, time is money dan Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Jadi itu filosofi tertinggi pada zaman modern. We will doing something. Jadi memang itu yang diinginkan, bagaimana orang dirubah mindsetnya menjadi materialism. Walaupun kami di Minangkabau itu materialisme, matrilineal, tapi bukan materialism. Kami malah bersahaja sekali. Di Minangkabau itu, orang Minang itu sebenarnya sangat kapitalis gitu. Tetapi orang Minang itu dengan kapitalnya itu dikerjakan secara
komunis, secara komunal, secara kebersamaan. Jadi sistem azas komunisme dalam kapitalisme itu ada di Minangkabau. Strata kehidupannya itu sangat sosialisme karena mereka itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kalaupun didahulukan selangkah ditinggikan cuma seranting ya. Jadi kita sangat sosialisme sekali dan itu semua diikat dalam agama, dalam orang nyebutnya agama pada hari ini. Pada masa lalu itu ad-din namanya. Jadi mungkin saya orang yang menolak tentang Islam itu di bawah Nabi Muhammad ya. Karena di ayatnya Nabi Muhammad tidak ada disebutkan Nabi Muhammad membawa agama Islam. Nabi Muhammad diutus untuk membawa agama Islam. Oh, itu salah kaprah lagi. Jadi buistu liutami mal karimal akhlak itu Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak bukan memperbaiki Islam. Jadi saya juga orang tidak percaya ada paganisme dan lain-lain di Indonesia selain itu merupakan perubahan mindset yang dicekoki oleh para pendatang yang menyatakan ingin menjadi menguasai dan membodoh alam pikir dan alam filsafat perenungan yang dilakukan oleh manusia Nusantara yang gagah perkasa. Manusia Nusantara yang cemerlang tentu berangkat dari keberadaan diri dan alamnya. Oh, kalau ini Gede Parma ini paling paham dalam persoalan ini. Nah, karena makanya kenapa orang Minang itu pada puncaknya itu menyatakan alam terkembang jadi guru gitu. Karena tidak satu pun dari kita yang tidak belajar dari alam. Kita juga belajar dari alam, juga diajarkan dari alam. Adam itu diperkenalkan juga lewat alam. Semua itu adalah guru terbaik adalah alam yang kadang-kadang marah dengan sikap-sikap atas keteledoran kita. Maka kadang-kadang ya agak goyang dikit bumi dibilang gempa, ada ombak tinggi sedikit dibilang tsunami ya. Padahal tidak lebih dahsyat daripada banjir Nuh sebenarnya kan. Kita sering lupa hal-hal kecil kita anggap besar dan hal besar kita hilangkan. Sehingga itulah mindset yang terbalik pada hari ini. Mengkerdilkan, artinya sistem bonsainisasi dalam pemikiran-pemikiran filsafat yang ada di Nusantara itu terjadi. Pengkebirian dan menjadikan pengetahuan Nusantara sebagai pengetahuan yang dimarginalkan. Padahal sesungguhnya pengetahuan Nusantara inilah yang mereka culik, yang mereka rampok, dan mereka kemas menjadi sebuah pengetahuan yang bisa didagangkan. Maka Anda yang kuliah tentu membayar mahal untuk belajar sebuah pengetahuan. Kayak saya pernah bilang, mungkin kalau planologis, sebuah perencanaan sebuah desa atau kota, orang-orang dulu itu lebih mampan, lebih mumpuni dan lebih canggih daripada kita. Karena dia akan bangun sebuah peradaban, civilization itu sesuai dengan kontur alamnya. Jadi tidak semau-maunya. Dia tahu di mana akan berladang, ditetapkan sebagai tempat berladang. Dia tahu di mana tempat membuat sawah, dia akan tahu di situlah hanya sawah. Di mana tempat beternak dan kandang. Oh, di Minangkabau seperti itu. Di mana membangun jalan, di mana membangun rumah, di mana membangun masjid atau tempat ibadah, di mana membangun pekan atau yang menjadi pasar. Jadi sampai berbentuklah dia sebuah desa dan kemudian merambah besar menjadi sebuah kota. Tatanan yang tersistematis itu juga terbentuk dengan irigasi yang mengikutinya atau tempat-tempat sistem-sistem agriculture, kebudayaan pertanian. Budaya petani itu adalah budaya yang sangat berdisiplin. Dan bahkan kita belajar teori mendam saja, membuat bendungan saja, kita lupa kalau itu adalah jurus untuk mendam air sawah. Kalau kita lihat bagaimana orang ke sawah membuat dam sawah agar tidak runtuh dan air tidak meluncur semua, dan dia bagi-bagi air. Lantas dia masukkan kepada saluran cacing yang disebut sekarang saluran cacing.
lantas irigasi disebutnya, dan dia mempunyai subak, kalau di Bali, di kita namanya taku namanya. Pembagian air, sistem-sistem itu sudah sangat mumpuni di kita, dan itu dirampas begitu saja. Dan hari ini kita lihat pola-pola irigasi dengan semenisasi yang akhirnya sering terjadi bencana kekeringan karena semen tidak menahan air. Dan kita lupa itu. Dan kita lihat bagaimana kita membangun jembatan, jembatan kayu, jembatan akar, jembatan bambu, dan bahkan jembatan-jembatan yang lainnya, sampai kepada pola-pola modern pada hari ini berangkat dari pola-pola tradisional yang mereka adopsi. Makanya mungkin kalau orang Minangkabau itu sederhana saja, kalau membuat rumah gadang itu ya tidak membuat gambarnya lebih dahulu, tetapi dia membuat rumahnya baru bisa digambar. Jadi sistem kearsitekturan di Minangkabau itu sangat beda dengan sistem arsitektur yang ada di negara-negara atau dipakai pada hari ini. Jadi filsafat alam terkambang jadi guru itu adalah sebuah teguran yang keras bagi saya mungkin, agar kembali belajar kepada alam. Orang hanya menjadikan slogan back to nature, tetapi tidak pernah learn to nature, tidak pernah berguru kepada alam. Makanya semua isian-isian pemikiran dari filosofi, dari filsafat bangsa di Nusantara, baik pertanian, baik ilmu pelayaran, nautika, astronomi, itu semuanya adalah belajar kepada alam. Maka lahirlah kalender-kalender almanak-almanak di masing-masing daerah, masing-masing kawasan. Kita sudah punya banyak sistematika penanggalan atau saah yang ada di bertebaran di Nusantara, yang mungkin secara tradisional. Nah, itu pun dianggap tidak lazim, menandakan bahwa kita masih bangsa terjajah dalam segala hal. Karena kita belum bisa merdeka, termasuk merdeka berpikir pun kita belum. Maka untuk kita terhindar dari, untuk kita supaya tidak akrab dengan alam, maka alam itulah dirusak dengan sertifikasi dan nomor induk bidang. Sehingga mereka merampok dengan namanya investasi. Sehingga akhirnya orang akan kehilangan guru dari manusia yang sejati, manusia kalau di Jawa. Makanya sebelum manunggaling kaula Gusti, tentu manunggaling kaula jagat lebih dulu. Jadi kita harus mengerti tempat kita berpijak. Sehingga di Minang itu disebut terbang bersitumpu dan tinggap mencekam. Jadi kalau tidak ada tumpuannya untuk take off, maka dia tidak ada tempat hinggapnya, dia tidak akan kuat. Jadi begitulah filsafat alam yang mengajarkan. Tentu di berbagai daerah, di berbagai kawasan di Nusantara juga banyak. Tetapi tetap sekali lagi umumnya tentu para leluhur kita, yang kita sebut leluhur adalah orang-orang yang leluhur, yang arif bijaksana, membangun sebuah pemikiran kebudayaan dan pemikiran puncak-puncak peradaban itu berangkat daripada keadaan alam yang mereka diami. Tentu tidak mungkin ketika di dataran yang sangat datar dibuat terasing untuk sawah. Nah, itu tentu ada pemikirannya, dan sehingga kita bisa melihat bagaimana sawah berundak-undak dan berundak-undak. Ya, tentu itu cara pendaki. Bagaimana jalan berliku untuk sebuah pendakian agar tidak kehabisan tenaga dan daya, sehingga kemampuan tenaga tetap bertahan, baik manusia, binatang maupun mesin yang berjalan pada hari ini. Nah, itu semua berangkat dari filsafat alam, yang alam terkembang jadi guru yang mengajarkan manusia untuk berdaya upaya melalui berdaya fikirnya dan daya renungnya, sehingga akal fikirnya akan menerangi hati untuk perbuatannya yang akan
menerangi dunia pada kehidupannya. Maka kita mengenal sebuah peribahasa yang namanya adalah pikir itu adalah pelita hati. Jadi kalau pola berpikirnya itu macet, maka hatinya gelap. Makanya Allah mengingatkan semuanya adalah yatafakkarun, yataqilun. Nah, jadi persoalan-persoalan ulil albab, ulil absar, itu semua pemikiran. Bukan ulil qulub, bukan ahlul qulub, bukan ahlul hati. Karena hati itu bisa digoda, yuwaswisu fis sudurin nas itu digoda. Yang tidak digoda itu akal, fikir. Maka ketika hati dikuasai dan hati menguasai otak, maka gelaplah itu semua. Maka filsafat-filsafat itulah yang filsafat-filsafat dari berupa ujaran-ujaran yang dituturkan para leluhur yang kita terima pada hari ini dan kita lupakan dengan begitu saja karena filsafat puncaknya pada hari ini adalah time is money dan Doraemon. Jadi mungkin kita harus kembali kepada back, bukan back to nature saja, tapi learn to nature, belajar kepada alam kembali. Artinya berguru kepada alam sehingga alam terkembang jadi guru, itu bisa kita pastikan sebagai induk filsafat yang ada di Nusantara. Mungkin itu yang bisa saya ungkapkan sedikit dulu. Selanjutnya nanti kita bisa lebih jauh dengan bincang-bincang yang agak hangat sedikit. Terima kasih. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Ayahanda Yudilvan Habib Dato Monti. Hari ini kita dikuasai oleh dua filsafat, ya, itu mengagetkan. Tapi itu kenyataannya gitu, bahwa ya time is money dan Doraemon itu menguasai begitu sehari-hari, harus begini, harus begitu, dan bebas melakukan. Gitu. Baik, terima kasih Datuk yang mulia. Dan kita berlanjut ke pembicara selanjutnya. Yang hadir pada kesempatan ini seorang pegawai dari Lombok. Beliau adalah Sri Gede Lalu Parma. Gitu. Tafadhal yang mulia, silakan. Silakan. Dengar, cek soal kita. Apakah suaranya kedengaran? Dengaran tapi kurang keras yang mulia. Apakah suaranya kedengaran? Ya, siap. Oke. Sudah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau sudah ada guru di depan Habib dengan mudah. Jadi cuma peserta penyerta kalau sudah ada beliau itu, kan? Jadi kita kan berikutlah, kan? Di apa? Membuat catatan kaki aja. Ya pertama saya terima kasih yang diundang di yang hebat ini. Bagi madrasah filsafat yang luar biasa. Ya, Romo Kiai juga orang yang sangat konsisten memperjuangkan nilai-nilai kebudayaan di Bekasi. Buat saya ini memang sesuatu yang amazing, ya, sesuatu yang konsisten diperjuangkan. Dan salam hormat kepada kawan-kawan yang berhadir di Zoom ini. Kebetulan sekarang saya sedang di Kendari ini, di Konawe, berbagai acara adat tempat. Ya memang waktunya sangat sempit ini, mohon maaf, jadi lambat masuk dan pertama para hadirin dan para sahabat yang saya kira ini menarik, tidak bicara tentang filsafat lokal. Bagi saya sebenarnya ini meminjam terminologi dari
dari peradaban Eropa gitu, terbagikan dari filsafat. Pada filsafat kosmogoni makna ini dalam sejarah kemaknaan, maknaannya gitu, sejarah apa namanya semantiknya. Tapi mungkin juga apa yang kita maksud sebagai filsafat itu dalam pengertian lokal ini berbeda dengan sejarah semantik. Jadi terdapat apa ya, seperti kita bayangannya membuat menumpang ya maksud kita pada istilah yang kurang kuat. Dan kalau kita studi filsafat secara akademik, tentu saja yang dibicarakan adalah filsafat barat. Dan sebagiannya misalnya filsafat abad pertengahan, ada simpul-simpulnya, ada simpul timur tengahnya, ada simpul lain. Tetapi kemudian ketika bicara tentang filsafat Nusantara dan filsafat lokal, mungkin memang ada satu keberanian khusus untuk menumpangkan maksud kita di dalam kata yang sudah dibentuk dalam sejarah semantik. Nah, ini hal yang rada spesifik. Misalnya, kalau misalnya kita lihat Siddhartha pertama dan juga cara berpikir yang spesifik terhadap bagaimana melihat manusia, kehidupan alam dan sebagainya. Dia menyebut tidak menyebut filsafat, tapi menyebut misalnya filsafat di mana pencapaian sempurna. Bagaimana mencapai yang sempurna? Lalu Siddhartha buatlah namanya kerangkanya, kerangka paramita, kerangka desa, gitu. Sehingga orang menjadi mengerti apa yang dimasukkan dalam suta-suta, ya, dalam khotbah-khotbah, dalam pernyataan-pernyataan apa namanya oleh Siddhartha, orang besar. Nah, begitu juga misalnya orang-orang misalnya daerah Asia Timur ya, membuat yin dan yang, membuat harmoni seperti itu. Benar nggak harmoni? Lalu dibuatlah derivat-derivat, pola-polanya, tentang cara-cara berpikirnya, yin dan yang, harmoni, tentang kung, ya, macam-macam. Begitu juga misalnya kalau kita lihat Mesopotamia, ya tradisi yang diversial, kemudian kemudian menjadi juga tadi yang disebut sebagai apa namanya penyempurnaan akhlak, ya, penyempurnaan gestur, koreografi dari manusia. Bagaimana koreografi manusia dirumuskan, dibicarakan tentang akhlak. Di pelajaran India ada susila untuk merumuskan koreografi manusia. Nah, lalu ketika dimasuk di dalam cara berpikir, perasaan Nusantara, kadang-kadang juga misalnya kita sebut sebagai kearifan Nusantara, untuk menunjukkan sesuatu yang mungkin sama terjemahan. Seperti misalnya seperti bayangan yang dibuat oleh Takyamuni, saya katakan pertama itu, misalnya bahwa apa yang disebut dengan orang baik adalah orang yang arif. Apa yang itu orang arif? Orang arif adalah orang yang paham secara sempurna terhadap hukum-hukum alam, hukum-hukum kehidupan, dan hukum-hukum atas tubuh, alam, kehidupan. Dia tahu tentang sejarah tubuhnya sendiri, dia tahu tentang sejarah alam itu,
kemudian dia taruh ya, itu kan atau apa namanya taksonomi dari meminjam lagi istilahnya apa, blueprint ya tentang taksonomi dalam kehidupan. Nah kalau orang tahu, nah, orang yang tahu terhadap apa namanya sejarah diri, ada disiplin diri, disiplin alam dan disiplin kehidupan, lalu disebutlah kebijakan. Nah, untuk Nusantara ini kan kemudian tadi jadi spesifik. Orang sudah beranggapannya khusus, orang bahan khusus, cara memahaminya, yang kemudian tidak apple to apple, tidak bisa dibandingkan seperti A dengan B, B dengan tidak apple to apple. Bagaimana memperbandingkan antara buah pepaya dengan sampan? Tidak bisa. Ya, kalau buah pepaya dengan buah kelapa, banding sama buah lah. Ya, ya, atau misalnya pepaya apa pepaya California dengan pepaya apa Cianjur, nah, itu bisa apple to apple. Tapi kalau misalnya memperbandingkan tadi filsafat Nusantara apa namanya dengan filsafat Barat, ini saya kira ada spesifik. Spesifiknya kan di beberapa sisi. Satu adalah spesifik terhadap apa namanya apa yang Aristotle sebut sebagai teleologis. Ya. Nah, bagaimana apa namanya membayangkan sesuatu dan tujuan? Bagaimana fungsi-fungsi yang terjadi dalam tujuan? Bagaimana instrumen-instrumen dalam tujuan? Nah, saya kira itu dia jadi persoalan. Situ juga pikir, ya, apakah kita juga mau ikut diskusi dua apa diskusi ya boleh boleh berarti boleh bisa ya bisa enggak lah. Sedangkan misalnya Nusantara suku-suku di Nusantara punya cara harapan sendiri. Atau misalnya kalau kita lihat dalam tradisi-tradisi apa namanya tradisi-tradisi glory, tradisi-tradisi perang, bahwa filsafat itu bisa dikatakan atau filosofi itu bisa dikatakan apabila di SM menguji syarat-syarat SM bertahan, survive, menang, ya. Jadi bagaimana dia survive? Suatu suku bangsa, suatu pendapat survive, tahan, konsisten, konsisten, ya konsisten terhadap apa namanya pendapatnya. Kemudian yang kedua, dia menang dalam pendapatannya, dalam mengkonfirmasinya dengan realitas. Apakah memang gagasan itu terkonfirmasi dan memenang dalam realitas-realitas. Dan yang ketiga, dia memenangkan atas yang lain. Dia menjadi lebih baik formnya, nilainya, total indeksnya dengan yang lain. Tapi apa SMU itu jadi. Nah, ini saya kira hal yang spesifik bagaimana memahami apa namanya tradisi dan kebenaran. Tapi kebenaran itu kemudian dirumuskan berbagai. Setelah saya juga mungkin ya melihat satu tentang tradisi-tradisi sudah, tradisi-tradisi apa namanya masyarakat Bali misalnya, Jawa, atau Bugis Makassar, itu memang lain dan cita rasanya lain. Saya tidak pernah membayangkan bisa makan tadi misalnya makan palu mara. Palu mara itu ternyata berbeda sekali dengan pecel. Ya, orang sini suka makan palu mara, orang Jawa suka pecel. Tapi pecel dengan palu mara bukan hanya berbeda bahannya, tapi berbeda juga cara makan. Tapi juga berbeda juga efek kenyangnya. Banget. Kita harus memakan. Ya. Jadi saya kira ini hal yang spesifik. Para apa namanya filosof analitik
orang yang cepat gitu, kualitas pendapat. Saya kira akan bertantang untuk atas dugaan malam hari ini tentang bagaimana sebenarnya melihat apakah ada itu filsafat Bekasi atau filsafat perkembangannya prasasti atau filsafat apa lagi yang lebih spesifik Sukawangi, ya kan? Nah, terbangunkah misalnya maukah kita pinjam dari ideologi, ya, pinjam apa namanya instrumen kajian, pinjam juga penilaian dan sebagainya. Atau kita buat sendiri, muajak buat sendiri. Nah, saya kira ini yang apa namanya spesifik dari bagaimana kita menemukan filsafat lokal atau apalah yang komunitas yang digagas oleh para hadirin dan para Jumatan di hari para peserta Zoom di hari Jumatan, Zoom jadi Jumat. Ini saya kira menjadi benar kalau tadi namanya kompetensi analitik ini tetap. Tetapi seperti juga apa namanya studi lain, banyak sekali orang yang memang terjun bebas. Tentu saja saya misalnya belajar dengan detail pada studi matematika. Tapi banyak juga orang asal berhitung sedikit mengatakan dirinya sedang matematik. Misalnya orang kalau belajar hitung ya, kalau matematis. Padahal matematika mungkin aritmetik gitu. Ya, misalnya apa namanya baru bangun, bagaimana perhitungan matematika? Jadi baru rumah. Bagaimana perhitungan matematika? Mungkin padahal maksudnya geometri. Jadi apa namanya pemahaman-pemahaman terhadap apa namanya wilayah semantik terhadap suatu badan tertentu. Nah, kadang-kadang yang saya temukan adalah keberanian-keberanian terjun bebas itu sesuatu fenomena yang khas di apa namanya pergaulan kita. Tapi ya saya produktif asal terbang masuknya bagus. Para hadirin dan sahabat semua, saya kira setelah saya menyampaikan tentang bagaimana pentingnya filsafat analitik terhadap satu objek kajian tertentu, saya kira pada tingkat ketiga lalu kita bagaimana melihat apa originalitas dari pemahaman itu menjadi sesuatu yang lalu saya katakan kepada kawan-kawan, oke, kalau begitu apa namanya sampaikan kepada saya apa bedanya, apa yang apa namanya yang khas pada tradisi Minang yang tidak ada di tradisi lain, apa yang khas pada cara berpikir Jawa yang tidak ada ya. Nah, kalau sama ya sama aja varian, so dia bisa beda sama sekali. Nah, tradisi-tradisi itu kemudian apa tradisi-tradisi berpikir kemudian menjadi sangat spesifik untuk menjadi pengayaannya pada proses pemahaman secara saya kira ini yang spesifik untuk kita bisa maju sebagai sebagai pemikiran ya, nah kita bisa bersaing menjadi alternatif baru terhadap sekolah pemikiran. Saya kira itu selanjutnya bisa kita diskusikan. Mohon maaf waktu pada pendek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yang Mulia Gede Parma. Dan ini menjadi PR kita bersama bagaimana kita mengangkat
filsafat lokal ke panggung nasional itu. Ini yang luar biasa. Baik, dan kawan-kawan sekalian, setelah 3 pembicara yang tadi menyampaikan pemikirannya tentang kebangkitan filsafat lokal, sekarang saya persilakan kawan-kawan untuk memberikan bisa tanggapan, pertanyaan, statement atau apalah gitu ya sebagai ruang berpikir kita. Karena ini menjadi tugas kita bersama untuk mengangkat tentang kebangkitan filsafat lokal ke arah yang lebih baik, begitu, ke arah yang lebih dihargai. Dan tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Sri Gede Lelo Parma bahwa betapa kita punya kekhasan masing-masing gitu, walaupun tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Begitu juga dari Dato' Yudhilpan Habiponti, ada pemikiran yang sangat menarik bahwa selama ini kita meninggalkan filsafat orang tua kita. Kita membangun tidak menggunakan bambu, tidak menggunakan kayu, sehingga yang terjadi kemudian adalah bertabrakan dengan alam. Saya persilakan Pak Sihab mungkin ingin sampaikan baru nongol ini, atau Pak Dato Jainun Abdi, Yang Mulia Dato Jainun Abdi, Bang Alif, Bang Sofian Hadi. Iya, Pak. Apa kabar Bang Sofian? Makanya nggak Alhamdulillah kelihatan. baik. Kelihatan, Pak. Ya, Nah, saya mau bertanya, Pak, kepada silakan. Bapak Yudhilpan. Ya, Tadi kan membahas tentang merdeka berpikir ya. ya. Ada kata-kata merdeka berpikir dengan alam. Saya sendiri dari kecil itu kan hidupnya di kota. Saya di kota yang melihat keasrian alam seperti mungkin Bapak yang dulu pernah lihat ya, karena zaman dulu kan banyak alam-alam yang terlihat di sekitar kita. Sekarang kan sudah banyak kota-kota yang padat penduduk ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Yudhilpan, bagaimana cara kita merdeka berpikir dengan alam di masa sekarang ini yang mana sudah padat penduduk dengan hiruk pikuk kota. Apalagi saya tinggal di Bekasi, Pak. Baik, itu saja, itu saja. Ya, terima kasih Bang Sofyan. Silakan Yang Mulia Yudhilpan Habiponti. Iya, terima kasih. Apapun kejadian, apapun kondisi keberadaan kita, maka disitulah kita menempa pengetahuan, menempa pola berpikir kita secara bebas dan merdeka. Dengan ruang gerak yang sempit, tentu kita harusnya lebih melapangkan alam pikir kita. Maka kita bisa mengenali siapa diri kita dan sedang di mana kita pada hari ini, dan apa yang telah kita lakukan, dan apa yang mereka telah lakukan, dan apa yang akan kita lakukan nanti. Nah, pemikiran dan perenungan secara kemerdekaan berpikir ini tentu sesuai dengan kontur alamnya. Kalau kita berburu kepada alam itu kan bukan cuma keasrian gunung. Sekarang gunung mana sih ada yang asri kan? Semuanya diinjak-injak semua, mau bersalju, mau apa, semua sama aja. Nah, cuma bagaimana di tengah-tengah ini menemukan buah pikir yang baik dari keberadaan kita. Jadi, kalau masih dibolehkan berpikir di kawasan Bekasi yang pada hari ini dianggap sebagai kosmopolitan, yang tempat berinteraksi sekian banyak manusia yang bermigrasi ke sana. Sementara peradaban migrasi ini sudah berlangsung sejak dari anak-anak Adam bermigrasi sampai pada hari sistem perpindahan penduduk, penyebaran penduduk. Artinya dengan penyebaran penduduk maka akan terjadi asimilasi kebudayaan.
asimilasi kultur, dan tentu akan terjadi asimilasi pemikiran dari ranah asli kepada ranah yang berbenturan atau bersinggungan dan menjadi ekuivalen, sehingga mereka pada kolom Bekasi yang hari ini. Tapi Bekasi yang hari ini yang mana yang akan kita pikirkan? Nah, mungkin kalau orang Minang punya filsafat alamnya sederhana. Sekali air besar, sekali tepian berubah. Artinya perubahan itu bakal terjadi. Tetapi yang nama tepian itu tidak pernah di tengah letak. Jadi perubahan boleh saja. Tetapi yang namanya akar budaya aslinya itu harus tetap ada, sehingga dia menjadi fondasi, menjadi tempat pijakan untuk membangun cakrawala berpikir ke depan. Nah, kita bisa mengamati pada filsafat-filsafat industri mungkin pada hari ini orang melihat bagaimana sistem perburuhan, bagaimana sistem perpajakan, bagaimana buruh itu membayar tidak hanya dengan tenaga, tetapi dengan upahnya pun dia membayar untuk diakui bahwa dia adalah manusia Bekasi. Ini kan perlu pemikiran yang jernih, yang jelas, yang sehat, bahwa alam Bekasi pada hari ini adalah alam yang berasimilasi dengan sekian kebudayaan, apalagi dari perjalanannya mungkin dari bangunan Pantura, Pantai Utara, maka kita akan bisa melihat perbedaan Pantai Utara dengan Pantai Selatan Jawa dalam iklim dan kebudayaannya. Tentu tidak sama. Nah, ini harusnya anak-anak muda hari ini malah mencermati kondisi, menjadi temuan-temuan perenungan dan pemikiran yang bebas dengan kondisi Bekasi yang dulu merupakan sebagai benteng kebudayaan yang dibawa dari arah sepanjang pantai utara, sehingga sampailah Jakarta, dan nanti bertemu dengan yang dari pantai selatan, nanti bertemu dengan interaksi dari Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dari pulau-pulau di timur, dan kita bertemu dengan Selat Karimata, Laut Cina Selatan. Baru kita akan mengerti pertemuan-pertemuan lewat jalur laut. Maka kita memahami, oh Bekasi pada waktu dulu mungkin ada pelabuhan, dan jangan lupa bahwa selain pelabuhan di seputar Bekasi ada namanya Karawang sebagai lumbung padi yang tentu mempunyai filosofi dan dalam hal-hal ketahanan pangan. Bagaimana dia mensuplai Bekasi dan bagaimana Bekasi menyikapi, masyarakat Bekasi menyikapi tentang keberadaan Karawang. Nah, ini juga menjadi acuan untuk pemikiran-pemikiran pada kalangan muda pada hari ini. Sehingga lahirlah pemuda-pemuda yang luhur, nanti tentu pada masanya disebut leluhur lagi. Nah, jadi terus mewariskan kearifan-kearifan tentu sesuai dengan alamnya. Modernitas bukan berarti menghentikan berpikir dan kita menjadi orang-orang yang instan menerima tahu adanya saja hanya lewat gadget, dan kita menjadi orang-orang yang malas berpikir sehingga enggan bergerak. Maka disitulah bangsa ini jatuhnya. Artinya ketika kemalasan-kemalasan berpikir akan mendorong orang kepada kemalasan bergerak, dan kita menjadi seperti yang diundangkan dalam Undang-Undang Dasar bahwa fakir, miskin, dan orang terlantar itu dipelihara oleh negara. Maka kemiskinan dan keterlantaran harus tetap ada karena dia dipelihara. Dipelihara terus berkembang dan bisa digunakan saat kampanye. Nah, itu dimanfaatkan gitu. Ya. Dan ini juga dimanfaatkan untuk menjadi poin-poin bagaimana si miskin ini boleh berhutang kepada IMF maupun World Bank maupun negara-negara donor seperti Cina dan lain-lain. Padahal kita tahu Cina juga banyak orang miskin, tapi kita kok merasa kagum. Padahal Eropa juga miskin, tapi kenapa kita merasa wah terhadap mereka? Padahal Amerika sedang belangsakan,
sedang miskin juga. Tapi kenapa kita kok merasa kagum? Dan Anda yang kaya pada hari ini dengan sumber daya mineral, itu malah menjadi miskin. Ini kan harus jadi pemikiran anak-anak kota bagaimana menjaga negeri ini dengan pemikiran, dan tentu setelah itu dengan eksekusinya adalah perbuatan. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih Ayahanda Datuk Monty. Silakan Bang Gorbi, nampaknya ada yang ingin sampaikan. Bagaimana Merdeka berpikir untuk orang kota ini? Bang Gorbi, silakan. Merdeka berpikir sebagai anak muda yang hidupnya nggak jauh dari colokan, wifi, dan granita atau rokok 3 batang. Ya tadi seperti yang disampaikan oleh Habib Datuk Monty tadi, saya sepakat ya. Semestinya kita sebagai generasi yang katanya nanti kita akan ada apa katanya bonus demografi menuju Indonesia emas. Emas yang bagaimana gitu. Apakah kita akan mewariskan, mengajarkan generasi itu dengan TikTok, dengan YouTube kan gitu. Karena saya sendiri kadang agak skeptis ketika teman-teman menanyakan bagaimana Bang kalau di Bekasi itu kok kurang ada ruang terbuka berpikir, tidak hidup seperti di Jogja atau seperti di Padang, seperti di Malang. Saya bilang Bekasi itu daerah transit, saya bilang. Disadari atau tidaknya, kita hanya sekedar nyari makan, pulang, tidur. Epitominya total gitu. Tapi bagi mereka yang menghidupkan ruang-ruang diskusi, seperti halnya grup ini hanya 14 orang gitu. Dan itu belum tumbuh. Baik itu mungkin lebih tumbuhnya di pos ronda atau bahkan di ibu-ibu lagi ngerumpi di pengajian, di kafe-kafe Bekasi. Wah, saya rasa tidak hidup ruang-ruang begini. Sempat ada sebuah misi gimana kita buka diskusi-diskusi ini di kafe-kafe. Tapi kan nanti terjadi gapnya butuh diskusinya apa? Si pemilik kafenya harus target berapa gelas gitu. Atau enggak jadi coffee morning setiap berapa pekan. Saya pernah mengutarakan ini kepada Kandakim, harusnya di setiap kelurahan itu atau di balai desa itu ada gelar senja. Saya bilang gelar senja itu apa? Kita satirkan saja bahwa kebudayaan lama-lama menuju senja gitu. Karena kita bertemu dengan teknologi tidak menolak teknologi gitu di ruang-ruang maya gitu. Gelar senja itu jadi kebudayaan dari berbagai etnis itu ada di balai desa gitu setiap sore gitu. Jadi semuanya masif turun gitu kan ya. Tidak hanya sekedar simbol kalau di Kota Bekasi atau kabupaten kan harus pakai baju daerah tiap Jumat, tiap Rabu gitu kan. Nanti yang anak sekolahnya wajib Rebo nyunda pakai batik, pakai apa namanya kebaya, yang teriak bapaknya, ibunya beli lagi itu seragam gitu. Jadi berat lagi ya kan. Jadi seolah budaya jadi barang-barang yang hanya komoditi mahal, cuman bukan jadi ruang berpikir. Dari kita harus memulainya budaya ini letaknya di mana? Filsafat Nusantara ini letaknya di pikiran dulu atau kita makmur dulu baru beradab. Seperti tadi yang dibilang Habib Datuk Monty kan sangat sosialis kalau di Padang itu. Saya percaya itu, saya punya banyak teman-teman Padang gitu. Mereka kalau cerita itu saya bilang menarik sekali daerah di sana ya gitu. Maksudnya kenapa orang Padang itu lebih tangguh ketika merantau gitu. Bahkan balik ke tanahnya sendiri juga tidak gentar gitu. Beda kalau sama masyarakat Pulau Jawa gitu. Ada yang harus pulang sebulan sekali, setahun sekali harus pulang gitu. Tapi kalau orang Sumatera tuh tahu di luar Pulau Jawa tuh tangguh-tangguh, mereka punya jiwa yang tangguh. Saya melihat itu di generasi Bekasi itu sekarang itu lebih ke mental. Maka harapan saya itu hadirnya filsafat madrasah filsafat ini
bisa untuk menumbuh kembangkan mental. Kan nanti kita ada istilah sekarang kebagi ya, ada generasi baby boomers, generasi milenial, generasi X, generasi Z gitu kan ya. Gimana supaya menyikapi generasi Bekasi itu mentalnya bukan mental jadi gimana ya, apa-apa diserahkannya ke industri, apa-apa udah sekolah yang benar, nggak usah macem-macem, nanti nanti biar dapat kerjaan, bantuin orang tua segala macam. Jadinya seperti hal sebuah artikel generasi sandwich. Nanti dia akan melingkarnya gitu aja tuh. Maksudnya melingkarnya gede, kawin, beranak, sekolahin anak suruh kerja lagi, ntar begitu lagi. Putarannya tidak bisa kalau mungkin kalau di filsafat Buddha atau tidak bisa keluar dari lingkaran samsara ya. Jadi kesengsaraan, itu aja lingkarannya. Nah, Bekasi sudah mengalami itu mungkin sejak era industrialisasi gitu. Jadi anak itu hanya ditaruh sebagai tumpuan harapan untuk investasi mungkin untuk hari tua. Harusnya kita bisa berpikir lebih dari itu ya. Gitu. Jadi kalau bukan karena kalau anaknya nggak kerja mapan dibandingin sama tetangga, nggak siap. Gitu. Kalau anaknya bukan di Bekasi itu kan kasta paling tingginya karyawan tetap ya Kanda. Bukan aktivis budaya, bukan guru gitu. Pokoknya kalau udah karyawan tetap itu kasta paling tinggi. Bahkan kampung yang paling di ujung itu yang harkat martabatnya tertinggi adalah karyawan tetap gitu. Nah, itu gambaran Bekasi bertahun-tahun gitu kan. Itu kalau ngelamar cewek udah langsung diterima aja itu. Oh, langsung. Itu langsung gitu. Karena saya juga menyaksikan berapa generasi itu baik di kampus maupun di dunia pendidikan ya. Sebenarnya anak sekarang tuh dia keren-keren lagunya, lagu-lagu terbaru, puitis iya, walaupun agak galau-galau gitu kan ya. Walaupun berkumpulnya mungkin kalau ada waktu aja. Tapi untuk ngobrol kayak kita kayak gini saya belum melihat lebih signifikan. Artinya kalau belum ada yang mulai ngobrol, belum ngobrol. Terlebih banyak platform digital, ada podcast, ada noise gitu. Padahal itu ruang yang terbuka banget buat anak muda. Silakan berkarya, gunakan digital ini untuk mengenalkan Indonesia lebih jauh, untuk mengenalkan daerah kita sendiri. Cuma ketika balik ke kehidupan, bang, orang tua nggak dukung bang, abang nggak dukung bang, suruh kerja yang bener bang, suruh sekolah yang bener bang, nyari duit yang bener bang, gitu. Kebentur lagi kita di situ. Itu tambahan dari saya Kanda ya. Baik. Iya. Terima kasih Pak Zurbi. Menarik ini. Artinya peradaban perbudakan ya, budak-budak korporat ini tumbuh subur kayaknya. Jadi budak-budak korporat ini yang kemiskinan itu sudah diturunkan dari bapaknya ke anaknya, dari anaknya ke cucunya. Dan kita bangga menyebut kita sebagai korporat. Nah, ini tidak lebih dari kepada kesalahan berpikir dan kesalahan bertindak, tentu dengan sistematika yang masif yang dilakukan oleh para penjajah sebelumnya yang mewariskan sistem administratif perbudakan. Jadi itu menjadi korporat. Negara ini menjadi sebuah korporat dan ASN itu atau PNS itu menjadi budak-budak korporat sebenarnya yang disebut dengan pemerintah pada hari ini. Nah, ini yang harus ditembus dengan pemikiran-pemikiran dan menjadi PR buat generasi muda, membuat sebuah teks-teks pemikiran menyikapi keadaan gejala sosial yang tumbuh pada hari ini di wilayah-wilayah industrialisasi yang terjadi pada hari ini. Mungkin Sumatera Barat itu atau di Minang itu mungkin ya paling di Kota Padang yang ada industrialisasi dan itu tidak berapa buah gitu loh.
Jadi tidak suatu yang wah atau gimana. Tapi jangan salah, bancakan-bancakan di sini banyak orang merambah hutan atau apa, dan tertindasnya kaum masyarakat asli, masyarakat adat dengan sistematika administratif yang mereka bikin bernama sertifikat atau nomor induk bidang. Lantas tahu-tahu orang membeli tanah seperti kejadian di Rempang dan mungkin di Pasaman di Sumatera Barat terjadi, itu sudah merusak tatanan yang ada. Dan kita lupa kepada resolusi PBB bahwa salah satu pendiri negara itu tentu ada masyarakat aslinya, masyarakat hukum adatnya. Ada masyarakatnya, ada hukumnya, ada adatnya yang masih bisa diberlakukan. Dan ini di Bekasi seharusnya masih ada. Bagaimana dulu Bekasi itu sebagai areal terbuka pengembangan dari kerajaan di Jawa Barat dulu sampai turun ke Bekasi, dan nanti pertemuan dengan akhirnya dengan Islam, Mataram Islam kan, ketemu lagi nanti di Pantura semua. Dan itu bermuara kepada Jayakarta Fathahilah tentunya. Nah, itu kan Pantura semua. Turun dari Jawa Barat juga ketemu dengan Cirebon, nanti semua akhirnya ketemu, dan akhirnya Bekasi menjadi sebuah daerah yang tadinya pelabuhannya cukup mumpuni, lautnya cukup bisa menjadi ajang yang bagus. Tapi ternyata sekarang orang lebih gandrung kepada kehidupan sebagai budak-budak korporat. Termasuk perguruan tinggi juga adalah budak-budak korporat gitu. Meluluskan calon-calon budak. Dan kita sudah di labeling dengan gelar-gelar perbudakan yang paling signifikan pada hari ini. Jadi jangan bangga dulu kita kalau sudah lulus kuliah, kalau tidak punya kerja ya tetap aja dituduh kita begini begitu. Kita harus jadi budak korporat yang menjadi peradaban daerah-daerah industrialisasi yang ada pada hari ini. Mungkin sedikit menambahkan lagi gitu. Silakan. Biar lebih hidup gitu. Makanya ini jadi dilematis besar. Mungkin saya menyaksikan gini, sempat ketemu teman-teman dari berbagai etnis ya di Bekasi ini. Ada yang dari kebanyakan sebut saja daerah-daerah yang dari timur, misalkan NTT, Makassar gitu. Mereka melabuhkan dirinya di Bekasi, naruh harapan. Akhirnya masuklah ke organisasi-organisasi ekstra besar, ekstra mahasiswa. Yang sejatinya buat belajar, tapi kok lama-lama jadi pragmatis mereka. Jadi berpolitik praktis gitu dalam masuk organisasi. Lari dari rel track. Padahal founding father bangsa ini bukan dari kalangan susah semua. Di Sumatera itu lahir tumbuh-tumbuh orang-orang besar, ada Buya Hamka, ada Tan Malaka, ada Muhammad Natsir, ada Bung Hatta gitu. Itu mereka berdebat dengan kalangan tokoh-tokoh priai Jawa kan gitu. Sampai Bung Sahrir itu kalau kumpul mampu mungkin ceng-cengan bahasa anak sekarang dengan orang-orang Jawa gitu. Dulu kan Partai Sosialis itu selalu cenderungnya Sumatera sentris, mengatakan orang-orang Jawa itu bla 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 bla. Jadi emang kelompok Sumatera lebih canggih saat itu ya. Artinya mereka bunuh diri kelas betulnya. Bunuh diri kelas tuh mereka keluar dari kepriaian mereka, keluar dari kedatuan mereka, mereka menghikmatkan diri mereka untuk membangun bangsa ini gitu. Bisa berhimpun jadilah Indonesia gitu kan ya. Walaupun ada peran, ya udah Sahrir hubungannya luar negeri, Bung Hatta sama si Soekarno di dalam negeri gitu kan ya. Walaupun ada semacam gap ya nanti di tahun-tahun tertentu karena udah beda pandangan kan. Dwi Tunggal itu berpisah akhirnya. Bung Hatta akhirnya jadi dosen. Buya Hamka juga diakui oleh Soekarno ingin disolatkan. Soekarno disolatkan wafatnya oleh Buya Hamka gitu kan ya. Di situ buat saya ada warisan ya atau legasi. Nah, ini yang kadang sering saya tagih sama
sama Kanda, Komarudin Dumikam dan yang lain di Bekasi, kalian sudah melegasikan apa sama kita gitu? Selama ini belum nulis kitab mungkin mereka gitu. Itu kira-kira tambahan dari saya. Iya, iya, iya. Baik, Gorbi, terima kasih. Wah. Sebelum Ayahanda mau menambahkan atau kita bergeser dulu? Enggak, Kayaknya sebentar. Sedikit aja saya, sebenarnya. ya, saya Sedikit. mempersilahkan kawan-kawan yang lain untuk Bentar, sedikit aja kayaknya. silakan, Eh, silakan, silakan. Gini loh, kebiasaan apa memakai filsafat beruk, filsafat monyet ya, itu kan hobinya menggantung biasanya, gantungan sana gantungan. Jadi janganlah tergantung kepada para tetua-tetua gitu. Yang muda-muda ini harus lebih agresif, jadi agresor yang benar-benar agresif dalam pengertian positif, tentu membangun cakrawala berpikir. Saya rasa menjadi kolumnis itu bukan pekerjaan yang mudah, dan memang itu yang diharapkan pada hari ini anak-anak muda itu dengan sekian banyak referensi itu bisa menulis di berbagai media yang ada pada hari ini. Nah, gagasan-gagasan pemikiran tentang peradaban industrialisasi ini juga harus menjadi acuan bagi kita ke depan, industri seperti apa Bekasi besok gitu kan. Terus manusia-manusia seperti apa yang akan terjadi, itu harus ada istilahnya Gede Parma itu Grundslagnya, ada filosofi dasarnya secara fundamentalnya itu dibangun dari sekarang oleh anak-anak mudanya mempersiapkan generasi lanjutannya nanti. Kalau kami mungkin sudah terlambat kan. Walaupun begitu ya jejak-jejaknya tentu masih ada gitu. Makanya berkali-kali saya ingatkan bahwa sekarang ya industrialisasi itu di semua lini, termasuk partai politik itu adalah industrialisasi politik namanya. Maka yang punya industri itu menjadi ketua partai, dan pekerja-pekerja partai itu kan buruh-buruh partai, produknya ada regulasi, pasarnya adalah publik masyarakat. Nah itu industrialisasi politik namanya. Saya pernah ceramah beberapa tahun yang lalu, 2012. Jadi itu saya pernah sampaikan dulu. Nah itu kenyataan hari ini kita dapati. Mungkin itu tambahan. Baik, terima kasih. Yang lain saya persilakan setelah tadi Pak Sofian Hadi, gitu. Saya persilakan Yang Mulia Dato' Jainuddin Abdi, mungkin ada yang ingin sampaikan. Bang Alif Hafiz, silakan sekalian kenalan kita. Bang Putra Andra, serta Bapak Rahman. Bapak Gede Parma, silakan. Yang Mulia. Ya, saya kira ini sudah sempurna ya. Saya kira ya berpikir adalah ketika kita sudah tidak ada kita apa bebas dari segala usaha. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya sudah bebas. Ya, nah, persoalannya kadang-kadang kehidupan itu mendorong orang untuk hidup dalam pertanyaan. Sederhana itu juga apa? Kalau misalnya hidupnya sudah tanpa pertanyaan, ya berarti sudah bebas. Karena sebagian kewajiban itu adalah menjawab pertanyaan. Aku sesuatu kota, tambah satu lagi menjawab tagihan jatuh tempo. Jadi apa? Saya kira ini hal-hal yang begitu sederhana bersahaja gitu. Kemudian masing-masing mazhab bersepakat, masing-masing kelompok-kelompok kecerdasan gitu ingin menjawab. Dan masing-masing kadang-kadang ya kita saya itu apa kuliah di matematika pendidikan, habis matematika pendidikan kemudian kuliah di matematika murni, apa namanya, konsentrasi filsafat matematika. Tapi saya kira
guyon-guyon. Tugas-tugas kerja matematik ya, adalah memang mempersulit hal-hal, memperrumit hal-hal sederhana, mempersulit hal-hal mudah, membuktikan tiap pernyataan. Jadi kalau semua pernyataan sudah terbukti, semua yang sederhana sudah rumit, dan semua yang mudah sudah sulit, selesai. Sudah. Apalagi gitu kan, sudah. Ya kan tinggal silakan jangan membayar tagihan masing-masing. Gitu, kan? Tagihan dari mertua, tagihan dari anak, bayar. Ya, bayar. Maka dari itu maka kenapa kuasa rezeki itu diberikan pada orang-orang yang bekerja, dan kuasa rezeki yang tertinggi adalah diberikan secara ingkaran pada orang yang bekerja dan cerdas. Tanda kasih sayang Tuhan dalam rezeki adalah apabila orang-orang pintar dan bekerja keras sedikit mendapatkan, sudah sangat dicintai, kan? Agar dia menemukan kuasa nalar yang sesederhana itu. Tapi saya kira kalau di dalam hidup ini kan sengaja ada hal yang rumit, atau ada hal yang berat. Rumit ya harus kan, karena tugas manusia lain pada manusia satu pada manusia lain memperrumit. Jadi kita harus tebarkan kerumitan itu yang dilakukan oleh para filosof. Jadi orang ada kepikiran buat pikiran, orang hidupnya mudah buat sulit. Jadi sederhana aja. Kalau kita sudah bisa memperumit hidup orang, mempersulit hidup orang, itu sudah satu tingkat pencapaian. Tugas lain adalah membuktikan kalau tugas-tugas penting itu selesai, semua jadi dalam interpretasi. Ya gitu, saudara. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih. Lalu pernah. Baik, silakan. Saya persilakan, dan saya kira ini menjadi hal yang penting. Filsafat materialisme tadi itu menentukan bagaimana dia bisa mencari uang dari mempersulit yang mudah. Narki sudah sampaikan. Silakan Bang Arif Hidayat, Pak Fatur Rahman, atau Pak Sihab, ada kesempatan untuk bicara sebelum kita selesaikan 2 jam. Ya, silakan Bang Arif. Izin kepada narasumber, ingin mengungkapkan pendapat aja gitu yang terkait corporate tadi. Kita ini generasi muda, terutama generasi muda itu yang tadi dibilang oleh Bapak Yudil Van Habib, kita ini dijadikan budak corporate. Generasi muda itu tidak hanya dijadikan budak corporate oleh sekolah-sekolah, tapi sekolah pun sekarang jadi corporation, yang mana sekolah itu menjadi kapitalisasi pendidikan sekarang. Nah, itu yang mungkin dari sistem pendidikannya dulu yang akan dibenahkan gitu. Karena kalau kita bicara filsafat dan segala macam, baik sejarah, kebudayaan, kalau misalnya dari sistem pendidikan tidak membahas hal tersebut, hanya dijadikan proyek aja, siswa ini dijadikan konsumen, atau wali murid dijadikan konsumen, ya sama saja pendidikan kita tidak akan maju terutamanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga terkait anak muda itu harus punya role model, bukan maksud untuk berromantisisme, tetapi kita juga harus punya role model gitu. Contoh kita misalnya kita di Bung Gorbi sebutkan, kita coba ke balik belakang terlebih dahulu, kita lihat founding father kita ada
Bung Karno, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, dan yang lainnya gitu. Kita punya role model untuk menjadikan anak muda seperti mereka gitu, generasi tua, tapi kita punya role model. Nah, anak sekarang itu nggak nyampe ke situ untuk role modelnya. Yang ditanya mungkin siapa role model kamu, BTS, contohnya seperti itu mungkin. Jadi role model anak muda ini tidak ditemukan untuk mengupgrade dirinya gitu, seperti role modelnya. Nah, itu aja sih yang pengen saya mengemukakan. Nah, makanya saya minta kepada narasumber untuk bagaimana kita ini generasi muda untuk kita bisa membawa generasi selanjutnya, apalagi nanti kita ini akan menghadapi generasi emas di tahun 2045. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima Baik, kasih. baik. Terima kasih Bang Arif. Bang Arif mahasiswa atau kerjanya atau kartap? Izin ada izin Kebetulan makan. saya alumni dari STT Marhala, baru lulus juga. Sekarang Wah, luar mengajar biasa. jadi guru. Wah, luar biasa, luar biasa. Baik, silakan Bang Yudilpan. Anda, Ayahanda Yudilpan Habib. Terima kasih ya. Tadi saya juga ada nyindir itu kan, bahwa perguruan tinggi juga menjadi korporat, dan dia juga bagian daripada budak korporat. Punten Abang izin. Yang namanya corporate state itu juga jadi sebuah corporate gitu loh. Nah, jadi itu kenyataan pada hari ini. Dan tadi juga saya bilang bahwa generasi muda jangan seperti monyet yang hobi bergantungan begini begitu. Anda harus mempunyai sikap yang agresif, melakukan pemberontakan pemikiran. Nah, dulu kalau Ahmad Wahid itu sudah melakukan pemberontakan pemikiran dalam Islam mungkin kan. Artinya menjadikan jil dalam tumbuh kembang azas pemikiran Islam Indonesia yang pada waktu itu cukup moderat. Nah, hari ini apa yang akan dilakukan oleh anak muda itu menjadi tuntutan bagi anak-anak kalian nanti sebagai landasan berpikir yang ideal ke depannya. Artinya persiapan apa yang akan diberikan gitu. Kalau kami generasi yang menjadi jembatan saja, itu hanya bisa menjadi titian bagi generasi hari ini untuk lewat di atas punggung kami di alam yang kita nikmati pada hari ini sebagai siksaan paling nikmat dan paling indah hidup di negeri kita ini. Kita menuju Indonesia emas, tetapi emas kita oleh orang asing, dan kita diam saja ditukar mata uang kita dengan e-money yang katanya kita punya uang. Di situ saja kita tidak paham alat tukar itu hanya digitalisasi, dan kita anggap itu modern gitu. Ternyata modern itu menghabiskan sekian banyak harta karun yang ada di negeri kita, dan kita disibukkan dengan kelaparan yang mereka bikin, yang mereka pelihara agar tetap miskin dan terlantar. Generasi muda harus diwariskan itu juga, termasuk kalau sudah miskin dalam finansial, miskin dalam berpikir. Maka persoalan hari ini adalah persoalan bukan bisa atau tidak bisa, tetapi persoalannya adalah mau atau tidak mau yang muda-muda melakukan pemberontakan pemikiran terhadap keterjajahan pemikiran pada hari ini yang dicekoki oleh visualistik yang berkembang pada hari ini di era informatika yang termodern, menjadi manusia-manusia yang nantinya malah menjurus kepada filsafat megalomania yang dilakukan oleh negara-negara asing terhadap negara kita, yang harus mengaku bahwa kita ini lemah loh, padahal kita dulu bangsa yang perkasa. Mereka sangat susah untuk menaklukkan kita, dan hari ini kita takluk dengan tontonan, bukan takluk dengan tuntunan. Kita tidak patuh lagi dengan petunjuk, tetapi kita selalu mengikuti pertunjukan yang mereka suguhkan. Dan mungkin itu tambahan dari saya. Silakan selanjutnya. Luar biasa ini. Kita sudah tidak patuh lagi pada petunjuk, tapi kita lebih patuh pada pertunjukan. Baik, baik, luar biasa. Bang Sihab, silakan. Bang Sihab, mungkin tadi ada yang ingin disampaikan. Silakan Bang Sihab.
Zihab ini adalah salah satu motor dari Madrasah Falsafah Paksi Utara. Tadi sudah mulai masuk, tapi kemudian turun lagi nih. Baik, ya HP-nya error katanya. Baik, baik. Yang lain saya persilakan sekalian kita kenalan. Ya, di sini ada Bang Alif, ada Bang Arif, ada Pak Fatur Rahman, Pak Putra Andra. Silakan, mungkin ada yang ingin sampaikan. Ini menjadi satu pekerjaan bersama, bukan hanya PR, saya kira sudah menjadi pekerjaan peradaban. Jadi ya, bagaimana kita melakukan revolusi pemikiran, pemberontakan pemikiran kalau bahasa Ayahanda Julpan Habib Monty. Silakan yang berminat untuk bicara. Ya, siap, HP-nya error. Yang lain. Atau saya kembalikan ke Gorbi. Silakan Gorbi Saputra. Ada tambahan lagi ini mengenai role model dari Bang Arif tadi. Silakan Bang Gorbi. Ya, memang ini selalu jadi sebuah tembok besar ya tentang role model itu sendiri di generasi, kalau saya sebutnya mungkin generasi milenial. Kalau generasi Z tuh entah sejak kapan lah pembagian itu, yang kelahiran 2000 ke bawah gitu kan. Saya rasa kita tidak henti-hentinya terus dijajah ya, diekspan gitu. Jadi kayak budaya K-pop gitu, Korea gitu, budaya Jepang-Jepangan gitu. Itu sangat masif. Apapun bentuknya, kayak dari fisik, makanan, kuliner, sampai quotes-quotes anak muda sekarang ngarahnya yang ke Korea-Koreaan, Jepang-Jepangan gitu. Ini memang kerja-kerja bangkrut mungkin kita ya, kerja-kerja capek ya. Karena mereka sendiri yang tadi saya katakan, apakah mapan dulu baru sehat berpikir? Mungkin kalau di sekolah alam prasasti, perut kenyang, hati tenang, pikiran tenang gitu kan ya. Oh iya betul, dari bawah ke tengah ke atas, bener juga gitu. Tapi kalau suruh dari lapar mikir gitu, wah itu mungkin hanya di generasi Habib Datuk Monty sama Anda Kim yang bisa berpikir gitu. Sekolah masih papan tulis kapur. Anak sekarang sekolah tuh balapan nyari harus AC satu gitu. Terus adanya sistem zonasi, kita balik ke pendidikan kan jadinya nih ya. Zonasi itu kalau saya bilang nih kemalasan pemerintah atau nggak punya solusi. Kenapa sudah ada zonasi gitu kan ya. Saya membayangkan ke depannya itu sekolah just tok hanya nyari jasa. Tapi untuk mental batin, mental berpikir, wah itu nggak mudah ya. Anak muda sekarang itu terjadi banyak kasus pelanggaran atau studi kasus di dunia pendidikan tuh, yang lagi tren ini sedang naik ini kan bully ya, bullying itu di sekolahan gitu. Itu kan ada gap ya. Sekarang apapun gampang digoreng oleh media gitu. Jadi kalau banyak kasus sekarang juga, kayak saya ambil contoh juga selain bullying adalah kok bisa anak sekarang itu berani sama guru gitu. Bahkan duduk di meja atau di bangku guru sebelum masuk. Kalau kita dulu mungkin diomelin sama guru, balik ke rumah ngadu, kitanya yang salah. Tapi kalau sekarang, itu banyak bentuk-bentukan lain tuh. Ada Komnas Perlindungan Anak, segala macam gitu. Saya bilang ini apakah pasca pandemi itu kita dipaksa ya untuk terus bersahabat dengan teknologi. Bahkan dari cara berpikir sampai cara belanja. Kayak nanti mau puasa nih, saya ngambil contoh ini udah rutinitas banget semenjak ada gadget itu, ucapan-ucapan ahlan wa sahlan, Ramadan, marhaban ya Ramadan, bahkan hingga ke gimana saya bilang tiap hari penting tuh organisasi anak muda tuh hanya organisasi template, tweet zone, jadi harus bikin tweet zone-nya, template-nya, jadiin.
Saya bilang, oh jiwa kreatifnya ada loh anak muda sekarang, karena ada Canva, ada ini, ada ini, ada ini gitu kan ya. Tapi untuk kepemikirannya masih jauh. Kita kadang harus masih menyandarkan diri kepada role model itu tadi. Tuh, kita sangat 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 beruntung masih bertemu Kanda Komarudin, Kanda Habib Dotik Munti, Kanda Sri Gede Padma ini gitu. Kadang saya sendiri itu rasanya wah belum siap saya pribadi untuk ditinggalkan kalian semua gitu. Karena untuk jadi menuju usia 40 ke 45 harus banyak kematangan dari berpikir, batin, dan kepapanan hidup gitu. Walhasil saya tidak tahu ke depannya harus bersahabat dengan yang mana, dipacu untuk dengan teknologi atau jadi manusia pragmatis saja gitu. Itu aja tambahannya, Kanda. Baik, baik, terima kasih. Ya, sahabat sekalian, peminat filsafat, sudah hampir 2 jam 4 menit lagi kita berbincang di Kongko Filsafat Madrasah Fakultas Utara. Dan ini menjadi menit-menit terakhir dari kita. Kita akan berlanjut next gitu. Dan sekarang saya persilakan Yang Mulia Gede Lalu Parma memberikan closing statement ya sebagai penutup dan doa sekalian gitu. Silakan Yang Mulia Kanda. Closing statement aja, kalau doa ya doa ya. Artinya mungkin orang bisa berayun-ayun, berayun-ayun itu ya apa? Kalau menjawab tadi tentang berayun-ayun itu apa? Berayun-ayun itu ya itu ayun kanan misalnya, sama aja. Belum sempurna iman seseorang sebelum dia cerdas, kaya, kuasa dan perkasa. Jadi belum sempurna iman sebelum dia cerdas, kaya, perkasa dan kuasa. Jadi kalau kita lihat ujian iman itu hanya berdasarkan pada kecerdasan, pada kekuasaan, pada kekayaan, dan pada keperkasaan. Kalau anggap masih percaya. Kedua, di ayunan sebelahnya kiri adalah kalau ingin bunuh diri, buatlah alasan agar dia mulia. Bunuh diri lah. Buat alasannya dulu. Ya kan bunuh diri konyol. Bunuh diri tapi salah. Dibutuh. Bunuh diri susah itu loh. Bunuh diri tapi buat alasannya. Karena di zaman dulu juga orang dibunuh juga rame-rame suruh perang. Dibuat alasannya jihad, dibuat alasannya ini demi bangsa. Bunuh diri tidak. Apa? Hanya persoalannya di alasan. Kalau sekarang ada alasannya, mengapa tidak? Gitu. Kalau memang itu yang ingin diyakini, gitu. Ya kan? Kemudian ya, ketiga, ya, berkuasalah dengan segala cara yang diyakini sebagai kebijaksanaan. Jadi berkuasalah dengan segala cara yang diyakini publik meyakininya sebagai pencapaian yang tertinggi. Nah kalau itu bisa dilakukan, lakukan. Jadi yang ketiga tadi, sebarkanlah kesesatan yang termasuk yang diyakini sebagai tren baru. Nah, coba tidak ada soal bahwa kesesatan itu pada tingkat berikutnya adalah pencerahan dari dalam kehidupan baru. Kalau memang ingin bebas-bebas, kayalah dengan segala cara yang kira-kira orang merasa itulah cara yang terbaik bagi kita. Para kawan semua berpikir bebas itu bisa selesaikan kemudian nilai-nilainya di nilai-nilai Jabar. Saya sepakat misalnya. Oke, jadi Sartre bilang, ya, jadi Sartre bilang apa namanya bahwa teori-teori lama sudah mati dan teori-teori baru belum ada. Yang disebut sebagai PNT, post normal time. Ya?
teori lama ini coba kita anggap mati lah. Weber apa mati lah, kan? Saya kira mungkin itu ya, mungkin kalau memang dianggap bahwa apa namanya agama-agama ini kurang bisa menjawab. Buat tafsir baru atas agama. Dalam soal tafsir baru, gaya baru, mazhab baru, nggak apa-apa. Beda kan nggak apa-apa, ada sama juga nggak apa-apa. Jadi saya kira ini benar. Kalau tidak boleh buat kitab suci baru, buat kitab tidak suci baru. Ya, bebas saja. Ya, baru bisa menemukan tanpa kerusuhan tidak ada perdamaian misalnya. Apa namanya? Misalnya kalau dianggap, tapi walaupun juga bisa juga perdamaian efektif. Karena kerusuhan melahirkan. Yang saya tawarkan pada anda, saya kira adalah mencoba apa namanya menerobos jalan baru. Kalau tidak suka jalan lama, tapi ikutilah jalan lama kalau happy. Santai saja. Jadi apa? Kalau memang apa? Kadang-kadang harus ya boleh ya, bebas saja. Jadi kadang-kadang ada kawan-kawan mau belajar filsafat, nggak usah belajar kalau memang otak capek, nggak usah. Ya, ini hanya bagi yang hobi saja, ini kan bagi hobi, yang punya waktu yang luang. Dan saya kira rekomendasi saya terakhir, nggak apa-apa buat apa namanya aliran filsafat Sukawaki, nggak apa-apa. Sukawaki namanya daerah itu ya? Ya, kecamatan. Sukawaki. Nggak apa-apa. Sukawaki jadi sekte baru gitu. Boleh. Apa nggak boleh, bebas. Boleh. Saya kira anak-anak muda akan terbentuk dengan polanya yang baru. Ya? Menggelisahkannya bukan perbuatan terpuji. Yang betul yang perbuatan terpuji menyesatkannya. Ini ada dalam setiap kesesatan, titik baliknya adalah bicara kira kita jadi bebas saja. Ya? Kalau ada apa namanya orang pura-pura baik dalam generasi muda, sebenarnya ya tentu saja ada kepentingan yang ada di balik, termasuk kepentingan agar mengikutinya seolah-olah dia itu baik. Ya. Jadi apa? Orang-orang tua ini kadang-kadang kan krisis identitas juga ingin dianggap baik oleh kita. Nggak usah kasih, ya kan? Buat aja Pak. Kan nggak usah baik kan nggak apa-apa. Ya, terus saja berkembang suatu proses. Biar sejarah yang mempertimbangkan. Kira sederhana. Kalau ingin terbuka kemungkinan belajar bersama-sama atau memahami apa yang kemudian orang Eropa disebut sebagai filsafat, apa yang orang Bali disebut sebagai di Bandar sempurnaan, apa yang disebut sebagai kearifan, apa yang disebut sebagai orang yang bisa mencapai hikmatullah, mencapai hikmahnya Allah, sudah mengkasap, kan? Penamaan boleh. Selanjutnya bagaimana dia menjadi sesuatu yang memberikan jalan-jalan baik. Demikian kira-kira bila topik konten sana. Baik, terima kasih. Ya, demikianlah saudara-saudara kalian, menarik sekali diskusi kita malam ini dan menggairahkan serta menginspirasi apalagi Anda baru aja. Carilah jalan baru. Ya. Bila jalan lama itu menyesakkan dada. Gitu ya, walaupun ya perut lapar gitu. Baik, alhamdulillah, terima kasih dan barakallah untuk semua. Menjadi momen yang sangat mengesankan buat saya. Tapi malam ini banyak pemikiran-pemikiran baru. Oh, ini Syihab bikin tulisan ya di ujungnya.
bagaimana seharusnya ada pendidikan hari ini, yang mana pendidikan berperan penting bagi pertumbuhan pola pikir anak, kinerja dan sebagainya, yang kita ketahui hari ini secara langsung terbentuk oleh konsep pendidikan, dan bagaimana dari tanggapan Abah dengan kurikulum yang katanya untuk mencerdaskan, tapi pada kenyataannya membunuh karakter anak. Waduh. Saya persilakan nih Habib Monty mau menjawab dulu gitu sebelum kita tutup. Silakan, terakhir. Terima kasih. Jadi jawabannya adalah keluar dari sistem. Jadi saya ini orang yang menolak, saya pendemo kurikulum nasional sejak tahun 82. Dan saya tidak diperbolehkan sekolah di negeri Anda pada hari ini, dari dulu sampai hari ini. Jadi keluarlah dari sistem pendidikan yang seperti itu. Kembalilah mencari dan menemui dunia pendidikan masa lalu ketika sebelum terjadi politik etis, politik balas jasa, yaitu politik yang menerapkan transmigrasi, transportasi, dan edukasi. Apabila penjajah melakukan pendidikan, kira-kira penjajah itu akan mencerdaskan atau akan membuat perbudakan-perbudakan berkelanjutan. Itu yang menjadi pemikiran kita harusnya. Ini adalah perubahan dari sistem-sistem pendidikan masa lalu ya, yang sangat merdeka dan di alam terbuka, seperti soal alam prasasti, dan kurikulumnya tentu sesuai dengan mazhab daerah masing-masing, kaum masing-masing, tempatan masing-masing, menggali. Jawa Barat ada Raraban yang sekarang orang nggak tahu apa itu Raraban. Gitu. Nggak ngerti. Kita hanya ngerti aljabar. Gitu. Dan kita tidak ngerti ilmu hitung yang lain-lainnya. Nah, padahal kita juga punya ilmu hitung, kita punya ilmu falak, kita punya astronomi dan lain-lain. Kita punya ilmu husada, yang ilmu pengobatan, bukan ilmu pemotongan, yang operasi dan lain-lain. Tapi kita tidak pernah belajari dan kita anggap itu dianggap oleh orang-orang modern pada hari ini klinik. Padahal itu adalah sebuah kekuatan pengetahuan untuk ilmu penyembuhan. Bukan ilmu seperti orang patah tulang atau amputasi atau gimana. Kalau di sini kan bawa ke Cimande umpamanya kan tetap diurut doang terbalik gitu. Kalau masuk ke rumah sakit diamputasi, dipotong atau dipasang pen. Nah, itu perbedaan dalam pengetahuan itu saja sudah beda dan dikurikulumkan. Nah, maka kembali itu bukan harus menelusuri capek-capek sebenarnya. Ya, persoalannya ada keluar dulu. Kita tidak pernah mau keluar dari lingkaran keterjajahan, maka kita tidak akan merdeka. Jadi keluar dulu. Artinya tidak ada seorang nabi dan rasul yang tidak khuruj, yang tidak keluar dari kampungnya, dari pemikiran-pemikiran kaumnya yang menghancurkan. Sekarang kita lihat bagaimana kata ayat, alam taro ilal ladzina baddalu nimatallahi kufran wa ahalau qaumaha ila darul bawar. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana para pemimpin-pemimpinmu itu menggiring rakyatnya ke negeri kehancuran. Nah, sementara di sisi lain Allah menyatakan bahwa wallahu yad'u ila daris salam mayahdi mayasha ala siratal mustaqim. Artinya Allah itu menarik orang kepada negeri penuh keselamatan, itu berbeda. Nah, inilah yang tidak diejawantah. Ayat itu kan bukan pada Nabi Muhammad aja turun, sudah berabad-abad. Rasul juga turun sebenarnya. Tapi diulang, tapi kita menyatakannya kita mungkin tidak belajar sejarah tentang agama-agama dan kita tidak menemukan pada simpul yang utuh tentang Islam itu sendiri. Nah, makanya kita tidak memahami bahwa orang-orang yang barbarian sekarang merasa menjadi orang-orang yang paling beradab. Apabila sudah bisa memperbudak orang lain, itu adalah orang-orang yang beradab. Dan ini yang kita alami pada hari ini. Jadi catatannya adalah keluar dari lingkaran zona aman. Zona aman dan zona nyaman.
silakan keluar yang muda-muda, tentu lebih punya energi dan bersemangat. Persoalannya mau atau tidak, bukan bisa atau tidak bisa, bukan mungkin atau tidak mungkin. Karena setiap ada kemauan, pasti ada jalan. Kalau tidak punya kemauan, tidak jalan-jalan. Kalau banyak kemauan, kita akan jalan-jalan terus. Healing kita. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ayah Anda dan Tumoti sehat selalu. Ya, baik, dan kawan-kawan serta Kongko Sahabat, ini sudah mencapai akhir dari diskusi kita. Sudah lebih dari 11 menit dari jam 21. Dan terima kasih atas kehadirannya. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada kata kalimat yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bang Sofyan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gorbi, Idilvan Habib Monti, Jana Putra, Gus Rafiq. Baik, saya mau tutup ya. Dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga berkah semua, Gus. Sehat-sehat. Di unmute dulu bicara. Di unmute dulu ininya. Ya. Baik. Oke. Baik, salam buat semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.